Halo, kembali lagi di channel Reni Ocean. Kali ini kita akan bahas tentang medical check up untuk pelaut, ya, yaitu dengan eh, medical check up yang ada sertifikatnya berwarna biru dengan logo Garuda. Sekilas semacam seperti ini. Saya nggak kasih tunjuk full karena ini ada data diri seseorang ya, bukan punya saya sendiri, takutnya ke-spill seperti ini. Jadi kita bisa melaksanakan medical check up itu di tempat-tempat yang sudah comply dengan perhubungan. Jadi nanti akan saya tambahkan beberapa list rumah sakit ataupun klinik yang menyediakan pelayanan untuk melaksanakan MCU dengan lampiran berupa sertifikat MCU Perla ditambah dengan logo Garuda yang bling 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 seperti ini guys. Logonya seperti itu. Nanti juga di situ di bagian kanannya ada nomor seri dari BKKP-nya, serial number-nya. Dan itu biasanya berlaku 2 tahun. Namun di sini ada catatan bagi mungkin ada pelaut yang memiliki pembatasan terkait penyakitnya. Misal ada suatu penyakit, dia masih layak untuk bekerja di atas kapal, namun dia memerlukan treatment khusus atau ada pantangan tersendiri untuk menghindari penyakit tersebut kambuh gitu. Jadi pada umumnya di sini pasti diisikan nomor sertifikat. Sertifikat yang diminta sebelumnya harus disiapin BST. BST yang masih berlaku dan juga buku pelaut. Buku pelaut yang juga masih valid juga. Kemudian nama lengkap tentunya disesuaikan dengan nama di buku pelaut dan juga di sertifikat. Kedua nama tersebut harus sama dan juga tentunya udah sama juga di KTP maupun di paspor. Kemudian tempat tanggal lahir juga sama dan juga jenis kelamin juga sama sesuai dengan data di buku pelaut. Kemudian kewarganegaraan tentunya Indonesia. Bisa juga sih kalau orang luar pakainya paspor, nanti kewarganegaraan menyesuaikan negaranya mereka. Kemudian untuk jabatan, nah jabatan di sini beberapa orang biasanya langsung direct sih dia. Misal dia ngelamar sebagai 3E di suatu perusahaan, jadi dia langsung menulis jabatan yang mau diisi langsung 3E. Kalau saran saya sebenarnya nggak perlu seperti itu, cukup menuliskan dengan jabatan yang nanti bisa berjenjang di karirnya. Misal nih, itu kan berlakunya 2 tahun. Misal posisi yang ketika dia mendaftar 3E, jangan ditulis langsung third engineer, jangan. Tapi melainkan dengan engineer aja. Jadi itu memberikan kemungkinan masih berlaku ketika dia siapa tahu dipromot jadi 2E. Nanti kan sertifikatnya tetap engineer masih sama. Misal rating deck bisa EB, bisa OS, dari OS ke EB kan gitu, rating deck begitu. Begitu juga dengan officer bisa dari 2O mungkin naik dari CO, 3O dari 2O gitu. Jadi menyesuaikan dengan divisinya aja sih, jangan terlalu spesifik menyebutkan ranknya. Kemudian tempat pemeriksaan sesuai tempat klinik yang sudah comply tadi. Pastikan ya, maksudnya sebelum kalian melaksanakan pemeriksaan MCO itu kita searching dulu nih kredibilitas tempat kita untuk MCO, apakah itu betul-betul sudah comply dengan perhubungan laut atau belum. Bisa nanti aku lampirin list rumah sakit dan kliniknya ya yang comply dengan perhubungan laut. Kemudian tanggal pemeriksaan, masa berlaku. Nah, masa berlaku di sini bisa 1 tahun atau 2 tahun. Untuk yang memiliki status sehat untuk bekerja, namun ada pembatasan khusus, biasanya berlakunya 1 tahun. Kalau untuk yang normal dan sehat, biasanya 2 tahun. Kemudian dokter pemeriksa, berarti yang bertanggung jawab juga kan di klinik maupun di rumah sakit tempat kita melaksanakan MCU. Terus alamat praktiknya ada, dan juga biasanya ditambah stempel dan juga tanda tangan dari penanggung jawab. Kemudian di sebelahnya biasanya kebanyakan yang pelaut lupa ada tempat dia untuk bertanda tangan di situ, harusnya tanda tangan baru nanti bisa di scan. Sebenarnya belum di scan, belum ditanda tangan udah di scan duluan, udah dikirim ke kantor, jadi nggak ada tanda tangan pemiliknya. Untuk foto biasanya kalau dari klinik seharusnya mengambil foto terbaru ketika mereka MCU dilakukan pemotoan gitu, pengambilan gambar, karena itu kan foto terbaru. Takutnya misal dikasih foto yang lama nih, foto yang dulu dia berat badannya masih langsing, ketika ditengok wah masih layak, nah ternyata orangnya sudah obesitas, oversize. Nah itu harusnya berubah, harusnya foto terbaru ya. Kemudian pasti ada barcode untuk nanti dicek di BKKP-nya apakah
lampiran tersebut asli atau palsu. Kemudian untuk saran saya, ketika sebelum MCU baiknya itu disiapkan beberapa dokumen tadi yang diperlukan seperti KTP, BST, buku pelaut ataupun paspor. Kemudian foto terbaru 3x4 kalau memang kliniknya tidak menyediakan pengambilan gambar on the spot begitu. Kemudian diusahakan untuk puasa 8-12 jam. Kalau bisa jangan lebih dari 12 jam karena nanti udah beda lagi. Kemudian puasanya itu bukan puasa yang nggak boleh makan apa-apa, bukan. Sebisa mungkin jangan merokok dulu mungkin ya. Kemudian tetap minum air putih boleh, tapi untuk makanan yang mengandung gula atau berkarbohidrat bisa dihindarin dulu biar hasilnya itu bisa bagus. Kemudian biasanya ada pengecekan mata, telinga, kemudian pengambilan darah, urin bahkan. Mungkin diusahakan sih minum yang banyak biar keluar urinnya. Jadi pas pemeriksaan kita nggak terlalu lama menunggu urinnya keluar. Jadi semuanya bisa lancar dan langsung segera selesai. Treatment yang diperlukan biasanya seperti itu aja. Semoga nanti pelaut-pelaut yang sudah melaksanakan MCU hasilnya bagus bisa langsung on board. Sekian.